Ya, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu menggambarkan struktur hidrokarbon. Nah, kalau kemarin kalian kan diminta untuk memberi nama dari struktur yang sudah ada, contohnya seperti ini. Nah, kalian diminta untuk memberi nama, itu kan namanya berarti 2-metil propana karena ada 3. Nah, untuk selanjutnya kalian diminta untuk membalik, artinya kalau ada nama kimianya kalian diminta untuk menggambarkan strukturnya. Contohnya misal ada 3 etil heptana. Nah, contoh gambarnya nanti strukturnya seperti apa ini kita akan pelajari. Nah, yang perlu diingat dari pembelajaran ini yaitu bahwa ini yang perlu diingat, oke? Adalah atom C, di mana atom C ini seperti karakteristik kita di awal bahwa atom C ini punya 4 elektron valensi, atau secara gampangnya kalian boleh mengingatnya dengan C itu punya 4 tangan. Jadi atom C punya 4 tangan, itu harus diingat-ingat. Gambarnya nanti akan seperti ini. Ini bisa, artinya 4 tangan ada di kanan kiri, atas bawah, atau 2 kanan kiri, atau rangkap 3 dan 1, atau rangkap 2 tunggal atas bawah, dan seperti ini. Ini boleh. Yang penting atom C punya 4 tangan. Dan selanjutnya yang perlu diingat lagi adalah atom H punya 1 elektron valensi atau 1 tangan. Oke, ini harus diingat. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kalian diminta untuk menggambarkan 3 etil, 3 metil pentana. Pertama yang perlu kalian lihat adalah rantai utamanya, penta. Penta itu kan berarti 5, berarti silahkan digambarkan atom C sebanyak 5. Usahakan berjarak karena nanti untuk menggambarkan rantai dan atom H-nya. Jadi gambarkan dulu 5 atom C, kemudian diberi nomor. Ini penomorannya bebas dari kanan atau kiri karena kalian yang menggambar sendiri. Kalau nanti penamaan baru ditentukan. Kemudian dilihat itu kan ada 3 etil, ada 3 metil, berarti di nomor 3 ada cabang yang nempel yaitu etil dan metil. Selanjutnya belakangnya ana, berarti semua rantainya tunggal. Nah, sisanya hanya menggambarkan jumlah atom H. Karena C punya 4 tangan, udah dipakai 1, tinggal 3. C kedua dipakai 2, tinggal 2. C ketiga empong ada dipakai, dan yang kelima dipakai 1, yang ungu itu berarti CH3. Kemudian masuk ke contoh soal nomor 2. Ini ada 4,7 di etil, 2,2 di metil. Nona 9, berarti gambarkan atom C sebanyak 9, diberi jarak jangan lupa, kemudian diberi nomor 1 sampai 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sudah dilihat di situ ada di etil, berarti ada 2 etil di nomor 4 dan 7. Berarti kalian gambarkan di nomor 4 ada etil, di nomor 7 juga ada etil. Kemudian yang kedua ada 2,2 dimetil, berarti di nomor 2 ada 2 metil yang nempel. Nah, kalau sudah dilihat di situ yang terakhir itu kan ana, berarti semua rantainya adalah tunggal. Oke, ini kita gambarkan warna ungu, tunggal semua. Dan yang terakhir adalah menggambarkan atom H-nya. Untuk C yang pertama udah dipakai 1, berarti sisa 3. C yang kedua udah dipakai semua. Berarti ini menggambarkan atom H ini dilihat tangannya udah dipakai berapa, berarti sisanya buat H. Kemudian C yang ke-8 udah dipakai 2, sisa 2. C yang ke-9 dipakai 1, berarti sisa 3. Oke, lanjut soal nomor 3. Kalian dipinta untuk menggambarkan 4 etil, 35 dimetil heptana. Hepta berarti 7. Kalian gambarkan dulu C sebanyak 7. Kemudian diberikan nomor 1 sampai 7. Ini fungsinya untuk menempatkan cabangnya karena di sini ada etil di nomor 4, digambarkan dulu, dan ada 2 metil. Di metil ada di nomor 3 dan di nomor
5. Nah, ini cabangnya sudah digambarkan. Sekarang dilihat belakangnya itu kan ada ana, berarti semua ikatannya adalah tunggal. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah menggambarkan atom H. Yang pertama udah dipakai 1, sisa 3. Yang kedua 2, udah dipakai tinggal 1. Kemudian yang keenam dipakai 2, tinggal 2. Yang terakhir dipakai 1, tinggal 3. Seperti itulah struktur dari 4 etil 35 dimetil heptana. Kemudian contoh soal nomor 4, ini udah masuk alkena karena belakangnya ena. 3,3,4 trimetilheksena. Heksa berarti kita gambarkan dulu atom C sebanyak 6 heksa. Kemudian diberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya digambarkan cabang, itu ada semuanya metil, ada di nomor 3, 3, 4. Berarti atas, bawah. Nah, untuk penggambaran cabang ini atas bawahnya bebas. Asal nggak kanan kiri, kalau atas bawahnya bebas. Kemudian enanya tidak ada angkanya di situ, artinya 1 heksena, berarti rangkapnya ada di nomor 1. Kalau 2 berarti digambarkan di nomor 2, karena soalnya nggak ada berarti digambarkan di nomor 1, sisanya tunggal. Oke, selanjutnya adalah menggambarkan atom H-nya. Yang pertama itu karena udah dipakai 2 berarti sisa 2, dipakai 3 sisa 1. Kemudian C yang ketiga habis, dan seterusnya. Oke. Kemudian contoh soal nomor 5. Ini kita tuliskan dulu soalnya. Jadi perlu diingat lagi bahwa menuliskan berapa jumlah atom H itu sisa dari tangan yang sudah dipakai oleh atom C untuk berikatan dengan C lain. Oke, soal selanjutnya adalah 2-metil-1,4 heksa di ena. Enanya ada 2. Langkah pertama sama, gambarkan rantai utamanya dulu, atom C sebanyak 6. Kemudian diberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di situ ada cabang metil di nomor 2 digambarkan. Dan di situ ada rangkap ena, ada 2 karena di ena, ada di nomor 1 dan 4. Berarti kita gambarkan di nomor 1 dan nomor 4. Nah, kalau sudah lainnya berarti tunggal. Oke, langkah terakhir tinggal menggambarkan jumlah atom H-nya. C1 dipakai 2 sisa 2, C2 habis, C3 tinggal 2. Dan yang terakhir C6 udah dipakai 1, tinggal 3. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Ini pentuna alkuna, berarti rangkapnya 3. Digambarkan dulu penta, C-nya 5. Kemudian diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada cabang etil nempel di nomor 3, berarti C2H5. Unanya ada di nomor 1, berarti rangkap 3-nya ada di nomor 1, sisanya tunggal. Setelah itu, langkah terakhir tinggal menggambarkan jumlah atom H-nya, karena udah dipakai 3 tinggal 1, C2-nya habis, C3-nya 1, dan seterusnya. Yang perlu diingat pokoknya jumlah atom H itu sisa dari tangan C yang tidak terpakai.